sumber energi matahari. Tentang sumber energi yaitu matahari. Bagus sekali anak kita. Tepuk tangan dulu untuk anak kita. Apa manfaat dari energi matahari itu? Coba yang bisa angkat anak. Malika. Sebagai sumber energi alternatif. Sebagai sumber energi alternatif yang bagus. Ternyata anak-anak sudah mengetahui apa manfaat dari energi matahari. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, dari hari ini kita akan membahas materi pembelajaran pemaduan tentang selalu berhemat energi. Subtema 1 tentang sumber energi pelajaran 6. Adapun tujuan yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual dengan percaya diri. Dan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi itu adalah tujuan mengapa kita membahas materi ini pada hari ini. Sudah bisa paham anak-anak? Sudah. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Sekarang silakan anak-anak amati gambar di dalam. Ya. Yang berikut marilah kita amati sama-sama gambar yang ada di dalam. Anak-anak, apakah yang ada di dalam? Coba satu orang lihat Ceril. Ini gambar apa Ceril? Bagus sekali. Ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Selain sepeda motor, kira-kira apa lagi di situ ya anak-anak? Motor dan mobil sedang berkendara di jalan raya. Motor dan mobil sedang berjalan di jalan raya. Bagus sekali. Ya, itu adalah gambar orang yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Kira yang menyebabkan motor itu mogok adalah apa? Oke, bagus. Ya, anak Safia silakan. Karena kehabisan bensin. Ya, anak Safia mengatakan karena kehabisan bensin, Bu. Bagus. Mungkin ada jawaban lain? Ya, anak saya. Tara, silakan. Karena mesinnya mogok, Bu. Bagus sekali. Yang berikut, siapa yang bisa ya, silakan. Silakan lagi, Nak. Karena motornya rusak. Ya, tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Yang menyebabkan motornya mogok tadi itu adalah karena bensinnya habis, karena motornya rusak, atau karena mesinnya sudah tua. Bagus sekali jawabannya. Nah, anak-anak, nanti pada hari ini itu kita akan mengetahui bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual, di mana di dalamnya nanti ada tentang energi minyak bumi. Oke, sekarang perhatikan. Apakah anak-anak masih ingat dengan pelajaran kali lalu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kira-kira gagasan pokok itu apa artinya, Nana? Ya, silakan. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Oke, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Bagus sekali. Kemudian, apa kira-kira pengertian dari gagasan pendukung? Kepada anak-anak, mereka silakan. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi mengenai gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi mendukung gagasan pokok. Anak-anak, dari materi kita hari ini tadi yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks visual. Ada beberapa langkah untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan baik-baik di dalam. Ada beberapa langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Langkah yang pertama adalah
menjadi paragraf yang memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa paham sampai di sini anak-anak? Bisa. Sekarang perhatikan di dalam. Berikut ini adalah bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Sekarang saya minta coba perhatikan sama-sama teks di dalam. Ke dalam hati teks di dalam. Sudah baca anak-anak? Ada beberapa bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata hak dan pernah mendengar kata kewajiban? Bagus sekali. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari hak itu apa? Ini dulu, ya, silakan. Hak adalah sesuatu yang pantas untuk kita miliki. Oke, hak adalah sesuatu yang pantas untuk kita terima atau untuk kita miliki. Oke, lihat ini. Hak merupakan sesuatu yang harus, yang pantas untuk kita miliki atau pantas untuk kita terima. Coba kamu lihat di dalam, amati gambar di dalam. Ini adalah contoh hak seseorang, yaitu untuk memanfaatkan minyak bumi. Kemudian amati gambar berikut. Ini juga adalah gambar hak seseorang memanfaatkan energi minyak bumi. Kemudian lihat gambar berikut. Ini ada gambar apa? Mobil. Gambar mobil. Kemudian apa lagi? Pertamina. Gambar Pertamina. Ada mobil yang sedang mengisi bensin atau solar di Pertamina. Gambar ini juga merupakan contoh hak masyarakat dalam memanfaatkan minyak bumi. Nah, anak-anak, selain hak, kita juga ada kewajiban. Kita hanya tidak menuntut hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kira-kira apa kewajiban itu? Apa arti dari kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita patuhi dan laksanakan. Oke, sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Oke, sekarang silakan amati gambar di dalam. Lihat di gambar ini adalah kewajiban kita memanfaatkan energi minyak bumi, penggunaan energi bumi. Kemudian cara menghemat penggunaan energi minyak bumi itu yang pertama kira-kira apa anak-anak? Bagaimanakah cara memanfaatkan energi minyak bumi secara bijak? Silakan. Naik angkot. Oke, naik angkot daripada kendaraan pribadi, naik kendaraan umum daripada kendaraan
2, pembelajaran 1. Sekarang saya minta kepada anak Ina untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa